Sebagian ulama hadis mengatakan pas mendengarkan syahadatnya muazzin. Saya muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, atau pada saat muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bapak Ibu juga bilang wa ana asyhadu, dan saya pun ikut bersaksi. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa saya Muhammad juga adalah utusan Allah. Raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, wabil Islami, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasul, dan Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Harusnya kita sebagai seorang muslim memang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan sebanyak apapun kita bersyukur, maka tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua nikmat yang disiapkan. Dimulai dari anggota tubuh kita dengan semua fasilitasnya, mata melihat, telinga mendengar, lidah dan bibir mengecap dan mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan semuanya fasilitas yang lainnya dari sistem pencernaan. Kemudian juga selanjutnya di luar tubuh kita, dari oksigen yang gratis, air, dan segala macam hal yang akhirnya membuat roda kehidupan kita bisa berjalan. Dan puncak daripada nikmat itu semuanya adalah Islam dan iman. Karena dengan Islam kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, yaitu Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Dan juga dengan Islam kita jadi punya panduan hidup. Tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Yang biasa dikenal dengan halal dan juga haram. Dan Islamlah yang mengungkap kepada kita juga ternyata kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Dan kita akan menuju kepada kehidupan abadi di akhirat sana. Serta dirincikanlah tempat orang-orang yang patuh dan beriman, yaitu surga yang abadi, dari pintu gerbangnya, dari taman-tamannya, pelayan-pelayannya, pakaiannya, istanahnya, dipan-dipan dan segala macam hal secara rinci. Serta juga dijelaskan tentang tempat orang-orang yang membangkang dan kafir, yaitu neraka dengan berbagai macam siksaannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan dan memerintahkan kita untuk menikmati nikmat-nikmat tersebut dan mensyukurinya. Maka kita mengatakan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan dijadikan sebagai suri tauladan, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi utusan Allah setelahnya. Risalahnya risalah yang paling lengkap. Dan juga kitab yang dibawa Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Sudah sekian tahun Alhamdulillah kita membedah buku kita ini, Riyadhus Shalihin, yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita terakhir sudah sampai menyelesaikan bab 185. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, mulai dari bab yang lalu, bab 185 tentang bab keutamaan wudu, sampai nanti bab nomor 215. Itu semuanya berhubungan dengan sholat. Semua berhubungan dengan sholat. Jadi ada banyak sekali bab ya. Itu dari halaman 681 di bab wudu yang sudah kita bahas kemarin, bab ke 185, sampai nanti di halaman 746. Itu semua bahas tentang sholat. Di bab 215 tentang masalah keutamaan siwak. Jadi mulai sekarang ke depan kita akan terus membahas beberapa bab itu ya, dari 185 sampai 215, puluhan bab ini semua berhubungan dengan masalah sholat. Baik. Kita akan masuk insya Allah pada kesempatan ini di bab 186 setelah membahas pada pertemuan yang lalu tentang wudu dengan berbagai macam keutamaannya. Sekarang kita masuk bab 186 tentang keutamaan azan.
Awal kisahnya azan ini belum ada di Mekah. Syariat tentang sholat itu disyariatkan di Mekah setelah kejadian Isra dan Mi'raj. Dan itu di tahun ke-11 dari masa kenabian. Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah setelah dinobatkan jadi Nabi itu 13 tahun. Jadi tahun ke-11 baru terjadi Isra dan Mi'raj dan ada perintah sholat 5 waktu. Setelah itu 3 tahun kemudian hijrah ke Madinah. Nah waktu itu, waktu disyariatkannya sholat pertama kali setelah Isra dan Mi'raj semuanya 2-2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Itu awal dasar sholat. Nanti setelah hijrah ke Madinah, baru kemudian terjadilah perubahan jumlah sholat. Subuh tetap, dasarnya 2, kemudian duhur, asar, dan isya ditambah 2-2 rakaat, serta maghrib ditambah 1 rakaat. Itulah sebabnya kenapa kita Bapak Ibu sekalian, kalau berdiri dari rakaat kedua ke rakaat yang selanjutnya, biasanya kita takbir lagi. Pernah lihat itu ya? Jadi kita biasanya kalau berdiri dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, itu kita mengangkat tangan lagi. Karena memang itu tambahan rakaat. Ya, dari hukum awalnya sholat. Nah begitu juga azan. Azan itu belum ada di Mekah. Nanti di fase Madinah baru ada syariat azan. Awal mulanya Nabi SAW ingin supaya sahabat mencari sebuah benda yang benda itu bisa dijadikan isyarat dan untuk panggilan sholat. Karena biasanya mereka hanya menentukan melalui lihat matahari. Jadi awal fajar itu berarti subuh. Begitu matahari tergelincir, bayangan manusia sudah bisa terlihat, maka masuk duhur. Bayangannya sudah mulai hilang, itu masuk asar. Karena kalau asar itu sore udah nggak berbayang lagi kita kalau berdiri di bawah matahari atau di luar ya, di luar rumah kita. Maghrib tampaknya awan merah. Ya. Isya berarti hilangnya awan merah, selesai. Sebatas itu saja. Maka Nabi SAW ingin supaya ada tanda. Bagaimana caranya supaya ada tanda? Nabi suruh semua sahabat untuk mencari kira-kira seperti apa. Ada sahabat yang tadinya mau mengikuti cara orang Yahudi dengan menggunakan trompet. Ada sahabat yang mau menggunakan lonceng seperti orang-orang Nasrani. Waktu mereka lagi sibuk mencari kira-kira benda apa, lalu mereka mau bawa ke hadapan Nabi SAW, maka pada saat itu ada seorang sahabat bernama Abdullah tidur di siang hari, kemudian dia mimpi melihat seseorang yang lewat, kemudian membawa lonceng. Lalu dalam mimpi kan nggak bisa dibuat pertanyaan tersebut spontanitas. Dia lalu bertanya, apakah lonceng itu kau ingin jual? Abdullah bertanya kepada orang tersebut. Lalu orang itu mengatakan, untuk apa? Si Abdullah mengatakan, untuk panggilan sholat kami. Maka orang itu pun mengatakan, mau nggak saya ajarkan kepadamu yang lebih baik daripada lonceng ini? Maka Abdullah pun mengatakan, tentu. Lalu orang itu mengajarkanlah lafaz azan. Diajarkan lafaz azan yang sudah kita tahu, ya, dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Lalu kemudian Abdullah bangun, lalu melaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi saya mimpi begini. Maka kata Nabi SAW, itu adalah mimpi yang baik. Lalu beliau mengatakan kepada Abdullah, wahai Abdullah, ajarkanlah lafaz-lafaz azan. Azan kan artinya panggilan. Ajarkanlah lafaz-lafaz azan itu kepada Bilal karena dia lebih indah suaranya dari kamu. Maka diajarkanlah kepada Bilal, lalu Bilal mulai menjadi muazzin mulai hari itu. Atau bermula dari hari itu. Itu terjadi seingat saya di fase Madinah. Ya, di fase Madinah setelah hijrah Nabi SAW. Nah, ini awal mulanya ada lafaz azan itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, saya pun sempat bermimpi yang sama. Ya, tetapi Abdullah lebih dulu menyampaikan kepada Nabi SAW. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya azan itu harus dikumandangkan kalau waktu sholat sudah masuk.
Dan selama azan terdengar di satu lokasi, dia bisa mewakili lokasi itu. Kayak misalnya di satu kecamatan itu ada satu masjid dan terdengar azannya. Itu sudah cukup azan itu mewakili satu wilayah itu. Jadi yang lain tidak azan pun tidak masalah. Ya. Karena sudah terwakili dengan azan tersebut. Ya. Walaupun setiap musola dan masjid boleh azan. Tidak masalah. Ya. Tapi ini sudah mewakili. Beda dengan iqamah. Kalau iqamah sholat, memang itu dianjurkan dilakukan masing-masing setiap kali orang mau sholat. Gitu ya. Tapi kalau azannya sendiri, itu seperti tadi hukumnya. Kemudian yang kedua diambil pelajaran juga dari kisah ini, bahwasanya yang menjadi muazzin harus suaranya bagus, lantang. Yang mimpi Abdullah, tapi yang Nabi suruh azan, Bilal. Dan Nabi bilang, karena Bilal lebih indah suaranya dari kamu. Nah, ini panggilan orang untuk mengerjakan ibadah, harus suaranya indah, suaranya bagus, sehingga orang-orang tertarik untuk ya menjawab panggilan azan tersebut. Nah, saking besarnya keutamaan azan, sampai kita diperintahkan dalam hadis Nabi SAW, kalau dengarkan muazzin, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita dianjurkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tetapi Allahu Akbar, muadzin bilang, kita juga bilang Allahu Akbar. Dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tentu 2 kali, kemudian baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 2 kali, gitu kan? Nah, nanti setelah dia pindah hayya 'alas shalah, baru kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga sama. Lalu Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita ikuti juga muazzin. Itu saking besarnya keutamaan azan. Ya. Dan kita akan baca nanti banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya azan itu akan mengusir syaitan. Karena begitu mendengar azan, syaitannya lari. Dia tidak ingin mendengarkan dan dia berusaha cari tempat yang tidak terdengar azan. Lalu kemudian setelah azan selesai baru dia kembali menggoda orang yang mau sholat. Orang yang tidak mau sholat ditinggalin sama syaitan karena sudah temannya syaitan. Ya. Tapi orang yang digoda justru orang yang mau sholat saja. Kalau diiqamahkan sholat dia lari lagi. Sampai iqamah selesai lalu dia kembali untuk menggoda orang yang sedang sholat. Kalau bisa menunda sholatnya, meninggalkan sholat itu target utama. Kalau tidak menunda-nunda waktunya, kalau tidak tetap dia kerjakan, maka minimal mengurangi kehusyuannya. Sehingga kadar pahalanya hilang. Sementara kalau seseorang muslim faham bahwasanya setiap gerakan dan bacaan bernilai pahala, dia tidak akan biarkan syaitan membuatnya lalai. Dan orang kalau mau mendapatkan maksimal pahala sholat, dia harus menyatukan 3 hal. Yang pertama tepat waktunya. Jadi begitu azan, sholat. Nggak menundahnya. Karena ini amal yang paling afdal. Sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua, tepat gerakannya. Harus sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Sampai Nabi SAW naik di ke atas mimbar hanya untuk mencontohkan bagaimana tata cara takbiratul ihram sampai salam. Kemudian yang ketiga, tepat bacaan. Semuanya harus jelas bacaannya dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah ini kalau 3 hal ini berkumpul, maka seseorang akan maksimal mendapatkan pahala. Tepat waktunya, tepat gerakan dan tepat bacaan. Makanya syaitan berusaha mengurangi dari 3 poin tadi. Misalnya orang nunda-nunda waktu sholat. Jadi akan beda sekali pahalanya seseorang begitu azan, apalagi kalau dia berjamaah. Imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar dengan orang yang datang imam sudah waladhdallin. Beda pahalanya. Karena orang yang datang pada saat imam baca waladhdallin, itu berarti sudah kehilangan 2 iftitah dan juga awal-awal surah Al-Fatihah. Beda dengan orang yang masbuk 1 rakaat.
Beda dengan orang yang masbuk 2 rakaat. Beda orang yang datang sudah sebelum salam. Beda orang yang tidak dapat jemaah pertama. Dia cuma jemaah kedua. Semua itu akan diterima oleh Allah SWT tergantung kadar keikhlasannya, tetapi dia kekurangan pahala. Ya, beda dengan orang yang tepat waktu. Kemudian juga begitu dengan gerakan. Harus betul-betul sesuai yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana jari-jari jemari itu harus rapat semuanya, menghadap ke kiblat, kemudian sejajar dengan pundak atau kuping. Kemudian menegakkan ruas tulang belakang dan membuka mata melihat tempat sujud. Lalu mulai dengan Allahu Akbar, mempertemukan antara punggung telapak kanan dalam dengan punggung telapak kanan kiri, luar. Jadi seperti ini. Atau mempertemukan dengan antara pergelangan kanan dengan pergelangan kiri. Seperti ini. Jadi 2 cara, bisa di punggungnya atau bisa di pergelangannya. Kemudian diletakkan di awal dada. Kemudian mulai membaca dengan sangat tenang, bacaan-bacaan. Ini poin yang ketiga, tepat bacaannya. Dengan sangat tenang membacanya. Bisa Bapak Ibu mendahulukan gerakan baru bacaan. Misal, gerakan dulu, baru Allahu Akbar. Ruku juga sama. Gerak dulu, baru Allahu Akbar. Gerak dulu i'tidalnya, bangun, baru sami Allahu liman hamidah. Dan ini sangat disarankan bagi orang yang jadi imam terutama. Supaya makmumnya tidak mendahului dia. Tapi kalau kita mau sambil bergerak Allahu Akbar juga bisa. Sebagaimana juga ruku sampai salam nanti. Kalau saya pribadi lebih mendahulukan yang pertama. Jadi selalu gerakan dulu, baru bacaan. Karena kita memberikan hak masing-masing. Karena Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat yang dikenal dengan musi'us shalah, orang yang buruk sholatnya. Karena dia ingin datang dalam majlis Nabi, tapi sholatnya buru-buru sekali. Jadi ruku, sujud, semuanya cepat. Waktu dia datang ke Nabi, kata Nabi SAW, kembalilah karena kau belum sholat. Kerjakan sholat lagi. Orang itu sholat lagi, ternyata gerakannya juga sama, buru-buru sekali. Maka dia datang, Nabi mengatakan, kembali, kamu belum sholat. Ya. Irji, fa innaka lam tusalli. Lalu orang itu selesai salam, datang lagi. Nabi suruh ulangi lagi. Sampai akhirnya orang itu karena sudah berulang kali mengulangi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak tahu selain ini. Tolong ajarkan saya. Mulailah Nabi ajarkan. Kalau kau ingin sholat, tenangkan semua anggota tubuhmu. Berarti bahasan masalah gerakan. Setelah tenang, barulah takbiratul ihram. Setelah tangan sudah diletakkan, sudah sendi kembali pada tempatnya semuanya, barulah mulai baca. Jadi dari hadis ini kita tangkap gerakan dulu baru bacaan, gitu ya. Kalau sudah selesai, rukuklah. Rukuk, setelah sendi semua kembali pada tempatnya, sudah benar rukuknya, baru kemudian baca. Kemudian bangunlah dari rukuk. Kembalikan semua sendi pada tempatnya, baru membaca Rabbana walakal hamd. Begitu seterusnya sampai salam. Ya, sampai salam. Jadi tepat gerakan penting, tidak boleh tergesa-gesa, dan tepat bacaan juga penting. Ini puncak daripada kehusyuan. Jadi kita harus fahamkan diri kita dan tanamkan dalam diri kita, semua gerakan, semua bacaan ada nilai pahalanya. Jadi kalau misalnya kita sholat berjamaah, contoh misalnya sholat jahar, kerasin suara, subuh, maghrib, isya misalnya. Kalau imam takbiratul ihram, lalu mulai baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin misalnya. Kita masih hadir nih. Begitu imam Ar-Rahmanir-Rahim, syaitan bisikin kita, ingat kunci yang hilang, ingat janjian sama teman, ingat dikasih segala macam opsi sama dia. Kalau orang yang cerdas, dia tidak akan ikutin bisikan itu. Tetap dia fokus baca, karena dia tahu itu akan mencuri nilai pahala. Kalau dia pas Ar-Rahmanir-Rahim mulai ikutin bisikan syaitan, dia sadar nanti setelah imam bilang waladhdallin, oh ya, rupanya lagi sholat, amin. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ini hilang semua pahalanya. Jadi jangan biarkan syaitan mengurang-urangi kadar pahala kita. Kalau faham poin ini, kita akan konsentrasi. Karena kita tahu jangan berikan kesempatan dia. Per satu hurufnya Al-Quran diberikan 10 pahala. Kan begitu dalam hadis.
Ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya, bab keutamaan membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, setiap huruf Al-Quran akan diberikan satu pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif, lam, mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu dan mim satu huruf. Berarti alif, lam, mim 30 pahalanya. Nah, begitu juga kita baca Al-Fatihah, kita baca surah setelah Al-Fatihah, itu sayang banget. Ya, termasuk kita sendiri kalau baca, kemudian kita tidak menghadirkan atau tidak merenungi bacaan kita. Nah, anjuran para ulama di sholat sir, kecilin suara, duhur dan asar, ini bukan menghilangkan suara, tapi difahami makna sir, mengecilkan suara. Artinya tetap kita keluarkan suaranya, tapi hanya kita yang dengar, gitu ya. Jadi jangan dibaca dalam hati, tapi dikeluarkan suara tersebut. Ini puncak daripada ibadah sholat itu sendiri. Dan penyempurnaannya dengan masalah azan sebelumnya, ya, azan sebelumnya. Baik, nanti akan ada bab sendiri, itu cukup panjang tadi saya bilang dari bab 185 sampai 215 ya. Itu kalau kita hitung, kalau dari 215 kita kurangi 15 berarti 15 bab, 200-nya kita kurang ke 185 berarti juga ada 15 bab, berarti 30 bab ya bahasan tentang masalah sholat ini nanti. Nanti ada bahasan sendiri insya Allah di sholat itu. Kita sekarang masuk dulu ke bab keutamaan azan. Sudah kita jelaskan tadi histori azan dan bagaimana syarat diantara syarat muadzin. Hadits pertama tentang keutamaan azan, dan perlu saya ingatkan kembali, memang buku kita ini umumnya berisi dua hal ya, keutamaan amal-amal saleh dan ancaman dosa-dosa. Itu isinya buku kita ini. Jadi disilakan dengan at-targhib, motivasi dalam mengerjakan ibadah, dan at-tarhib, ancaman dalam mengerjakan dosa. Ini kunci bagaimana kita konsisten untuk selalu mengerjakan ibadah dengan cara kita mencari tahu keutamaannya. Saya ulangi dan saya himbau kembali, dimulai dari diri saya, kemudian untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita sedang mau mengerjakan ibadah, ibadah apapun, jangan dikerjakan kecuali sudah membaca keutamaannya. Nah, seperti ini misalnya keutamaan. Di buku ini kalau kita lihat dari awal, keutamaan ini, keutamaan itu ya, banyak keutamaan. Karena dengan membaca keutamaannya artinya apa yang saya dapatkan kalau saya kerjakan ibadah itu. Nah itu keutamaan. Jadi kita tahu, mirip kalau kita kerja di kantor, kita tahu tuh. Kita akan dikasih gaji berapa, dapat bonus berapa kalau kita lembur, dapat jabatan apa dan segala macam lah. Fasilitas apa itu kan semua menjanjikan. Sehingga kita lebih termotivasi untuk konsisten menjaga kerja kita di situ. Baik secara kualitasnya ataupun jangka waktu yang akan kita gunakan bekerja di tempat tersebut. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi supaya kita konsisten, saya sarankan Bapak Ibu jangan pernah kerjakan ibadah kecuali mengetahui dapat apa dalam mengerjakan ibadah itu. Karena tidak ada satupun ibadah dalam Islam kecuali pasti ada janji positifnya. Bahasa agama, bahasa ceramah biasanya fadilahnya. Ya keutamaannya. Sekarang di masa kita gampang searching di Google keutamaan sholat duha, keutamaan sholat malam, keutamaan sedekah, keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan jenguk orang sakit. Baca 5-10 menit ya cukup. Ya, sehingga kita selalu termotivasi dan ilmu itu luar biasanya. Kita baca sekali kita sudah tahu. Ya. Tinggal bagaimana kita praktekin. Kalau kita praktekin maka lebih berkah lagi, gitu kan? Jadi ilmu bukan berarti harus terus-menerus kita baca setiap kali mau jenguk orang sakit, baca lagi. Enggak. Lebih cukup sekali sebenarnya. Kalau kita mau ulangi 2 kali, 3 kali, maka insya Allah kita sudah tahu tentang keutamaannya. Sebagaimana juga kita kalau mau meninggalkan satu perbuatan dosa, maka kita baca ancamannya. Misalnya masih dalam hati sering tergoda untuk melakukan gosip misalnya, ghibah atau fitnah atau mau berbuat dosa apalah. Coba cari sendiri, bisa searching di Google ancaman ghibah, ancaman ini dan itu. Kalau mau visual audio tentu bisa di TikTok, di Instagram, di Facebook, ya banyak sekali yang bisa kita dengarkan dari ceramah-ceramah. Nah, ini sekarang kita sedang bicara masalah keutamaan ya, azan itu sendiri. Hadis pertamanya itu di urutan 1040. Artinya sudah 1040 hadis yang kita pelajari sampai di halaman 686 dari awal kita belajar.
Tentu hadis yang kita pelajari sudah lebih dari ini, karena memang hampir di setiap satu hadis kita akan jelaskan atau tambahkan syarah beberapa hadis atau dalil-dalil yang lain dari Al-Quran, dari perkataan sahabat misalnya. Hadis nomor 1040 dari awal belajar ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi, walau ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaqu ilaihi, walau ya'lamuna ma fi al-'atamati was-subhi la atawhuma walau habwa." Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan atau apa yang akan didapatkan yang ada pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali mereka mengundi atau dengan mengundi satu sama yang lain, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan di balik mendatangi sholat lebih awal waktunya, ya, tentu mereka akan berlomba memperebutkannya. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan subuh, tentu mereka akan mendatangi keduanya meskipun dengan merangkak. Muttafaqun alaih, di sebelahnya ditulis, itu artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun artinya disepakati, ya, oleh atau telah disepakati hadis ini. Biasanya kalau tertulis muttafaqun alaih berarti Bukhari dan Muslim. Itu ditulis al-istiham artinya mengundi, sementara at-tahjir artinya mendatangi sholat berjamaah lebih awal. Baik, sekarang kita masuk seperti biasa mengorek mutiara-mutiara ilmu dari hadis ini. Yang pertama, adanya motivasi dari hadis ini untuk mengejar keutamaan azan. Ini jadi saksi bahasan kita. Ini mengandung dua makna. Keutamaan menjadi muadzin itu sendiri dan keutamaan menjawab azan dengan mengucapkan apa yang diucapkan lafaz oleh muadzin dan segera mengerjakan sholat. Atau kalau kita mau jadikan 3 bagian bisa juga, ya. Jadi dari keutamaan pertama ini atau faedah pertama dari hadis, keutamaan azan. Yang dimaksud dengan kalau seandainya manusia mengetahui apa yang disiapkan dari balasan azan, ini mengandung 3 makna. Keutamaan menjadi muadzin, keutamaan menjawab lafaz azan yang diucapkan muadzin, dan yang ketiga keutamaan langsung mengerjakan sholat. Karena kan muadzin memanggil hayya 'alas shalah, ayo kerjakan sholat. Setelahnya langsung hayya 'alal falah, ayo menuju mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Berarti habis sholat, kalau kerjakan dapat keberuntungan. Nah seperti itulah. Baik, di sini yang pertama tadi adalah menjadi muadzin. Nanti akan kita baca hadis setelah ini nomor 1041 tentang keutamaan muadzin. Bagaimana mereka akan memiliki leher yang paling tinggi pada hari kiamat. Nanti akan kita jelaskan maknanya. Dan juga keutamaan muadzin itu sendiri, semua orang yang sholat karena azan yang dia kumandangkan, dia akan panen pahalanya. Dalam sholat, kalau Bapak Ibu sholat sendiri, berarti Bapak Ibu dapat pahala sendiri. Kalau Bapak Ibu mengajak orang lain, kalau bahasa saya supaya mudah difahami, Bapak Ibu marketingkan. Ibadah ini perlu dimarketingkan. Ajak orang lain sholat, ajak orang lain sedekah, ajak orang lain haji dan umrah, ajak orang lain jenguk orang sakit, ajak semua. Ya, misalnya di grup kita, di media kita, di status kita, bisa kita ajak mereka, ya. Sehingga kalau ada yang ikut, misal kita ajak 10 orang sholat, 10-10-nya semua ikut. Misal contoh kita mendapatkan 10 pahala. Angka 10 ini tanda kutip cuma sebagai contoh. Kita dapat 10 pahala, 10 orang teman yang kita ajak masing-masing mendapatkan 10-10 juga. Jadi maksudnya 10 semuanya. Tetapi karena kita yang mengajak 10 orang itu, Allah memberikan kita nilai pahala mereka tanpa dipotong dari pahala mereka. Artinya 10 orang itu kalau 10 kali 10 itu berarti 100. Berarti kita karena mengajak kita dapat 110 pahala. Kita sendiri 10, pahala 10 orang teman yang kita ajak kita juga dapat pahalanya. Nah itu pentingnya untuk mengajak orang pada kebaikan. Yang itu. Itu bisa bermakna seperti itu, ya. Kemudian
imam itu akan panen pahala makmumnya. Karena dia mengimami sholat. Dan muazzin panen pahala semuanya. Baik itu imamnya, baik itu makmumnya. Karena dia yang memanggil. Karena dia yang memanggil. Ini keutamaan yang sangat besar. Jadi faedah pertama dari hadis adalah keutamaan azan. Keutamaan azan. Karena kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia tahu apa yang dijanjikan di azan. Nah, saya sudah bilang tadi, di azan ini berarti bisa jadi muazzin. Ini yang tadi sudah kita jelaskan. Atau menjawab lafaz azan. Nanti insya Allah mungkin ada hadisnya ya. Yang kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan atau muazzin mengumandangkan azan, ikuti. Atau sebutkan apa yang dia ucapkan. Ya, tadi sudah kita jelaskan di pembukaan kita, kecuali dalam hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, ini termasuk keutamaan karena kita mengejar mengucapkan apa yang seperti diucapkan. Dalam hadis yang lain, siapa yang mengucapkan pada saat mendengarkan azan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Siapa yang membaca, sebagian ulama hadis mengatakan pas mendengarkan syahadatnya muazzin. Saya muazzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, atau pada saat muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bapak Ibu juga bilang wa ana asyhadu, dan saya pun ikut bersaksi. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa saya Muhammad juga adalah utusan Allah. Raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Tuhan, wabil islami dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasul, dan Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan itu. Ini termasuk keutamaan tersendiri ya. Jadi menjawab muadzin. Begitu juga yang ketiga adalah segera mengerjakan sholat. Nanti akan banyak di bab-bab setelah ini tentang keutamaan mengerjakan sholat di awal waktu, keutamaan mengerjakan sholat berjamaah. Itu semuanya menandakan memang punya keutamaan. Ini faedah pertama dari hadis tentang keutamaan adzan itu sendiri. Dan kita sudah tahu, tadi saya sudah bacakan terjemahannya. Kata Nabi SAW, thumma lam yajru illa an yastahimu alai lastahamu alai. Kalau mereka tidak bisa dapatkan itu kecuali mereka saling mengundi, maka mereka akan melakukannya. Untuk menjadi muazzin atau menjawab lafaz azan atau langsung segera mengerjakan sholat. Nah itu ya. Jadi saking besarnya yang dijanjikan keutamanya sampai kalau mereka kalau tahu itu pasti mereka akan saling mengundi. Ya. Sampai sebagian ada yang mengatakan, sebagian ulama ada yang mengatakan, andai saja ada orang yang mendahului aku dalam sholat atau saf, dan aku tidak bisa menyainginya kecuali menyerahkan seluruh hartaku di dunia ini, aku akan berikan kepada dia. Untuk mengejar apa yang sudah dia dapat. Ya. Kemudian faedah kedua dari hadis tentang keutamaan saf pertama. Jadi lebih kepada laki-laki. Ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan, sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang. Jadi beda. Kalau perempuan justru yang paling belakang kalau di masjid, kalau laki-laki justru yang paling depan, gitu ya. Jadi harusnya kalau mau dijalankan sunnah ini, para marbot masjid itu bisa membantu. Misalnya jemaah laki-laki datang disuruh isi dulu saf-saf pertama. Sudah penuh, baru saf kedua. Sudah penuh, baru saf yang ketiga. Saya pernah sholat di beberapa masjid itu ada begitu ya. Bagus sistemnya. Diingatkan jemaah yang baru datang. Itu masih kosong Pak. Silakan isi di sebelah sana. Diajarin. Karena dianjurin. Karena biasanya bapak-bapak memang mungkin karena tidak faham. Saf masih kosong dia sudah buat saf yang selanjutnya. Padahal sebenarnya tidak boleh. Harus dia mengisi dulu saf. Dan saf itu dimulai dari belakang imam ke sebelah kanan dulu. Kalau sudah full ke sebelah kanan baru sebelah kiri. Saf pertama sudah penuh. Saf yang kedua dari belakang imam lagi ke kanan sudah penuh baru yang kirinya. Begitu terus sampai ke belakang. Kalau perempuan justru berbeda. Ya, saya pernah tahu juga di satu masjid yang besar di Jakarta. Mereka juga punya sistem itu. Di perempuan itu ada marbotnya yang mengarahkan. Kalau ibu-ibu malah disuruh isi dari saf yang paling belakang. Jadi isi mulai sini Bu ya, sebelah kanan sudah full, di sebelah kirinya.
Si marbot maju lagi, dari dia membelakangi kiblat. Mengajak para ibu-ibu masuk, ini bu, saf yang kedua diisi lagi, kanan dulu baru kiri. Begitu terus sampai saf perempuannya penuh ke depan. Karena memang yang paling baik bagi wanita saf yang paling belakang. Jadi hadis ini bicara tentang saf awalnya laki-laki. Ya, karena memang yang lebih ditekankan untuk sholat di masjid adalah laki-laki. Ya. Perempuan boleh tapi laki-laki lebih ditekankan. Pendapat Imam Syafi'i, sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi kalau jumhur ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, itu mewajibkan sholat berjamaah di masjid, kecuali orang punya udzur. Ya. Tapi kalau tidak punya udzur, maka ditekankan untuk sholat di masjid, karena terlalu banyak keutamaan tentang sholat di masjid. Nanti ada babnya sendiri, kita akan bahas nanti insya Allah di bab-bab yang akan datang, tentang bagaimana keutamaan menuju ke masjid, ya, menjaga saf pertama dan seterusnya. Tapi di sini saf pertama penting sekali. Dan perlu kita garis bawahi, ini secara keimanan perlu difahami ya. Saf-saf itu, Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak, saf pertama itu berlaku keutamaannya hanya pada saat sholat itu saja. Itu mahal itu untuk difahami ya. Kalau sudah salam imam, kita masuk ke saf pertama sudah nggak dapat keutamaannya. Jadi keutamaannya cuma hitungan detik-detik sholat itu saja. Jadi sayang sekali kalau luput itu ya. Makanya Nabi SAW tekankan, kalau manusia mengetahui apa yang dijanjikan di saf pertama bagi laki-laki, mereka tidak bisa dapat kecuali saling mengundi, mereka akan saling mengundi. Saking besarnya keutamaannya gitu ya. Dalam lafaz yang lain, mereka tidak bisa dapatkan kecuali merangkak, mereka akan merangkak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa ingatkan suaminya, ingatkan anaknya, dibiasakan untuk selalu mengejar saf pertama. Karena itu keutamaannya besar sekali. Dan ingat, keutamaan itu hanya diraih di hitungan detik-detik sholat saja. Saya pernah ceramah di satu masjid, saya ingatkan itu. Sampai saya tunjuk saf pertama, kebetulan masjid itu besar sekali. Jadi safnya sangat panjang. Saya bilang, bapak-bapak, ini saf pertama ini, keutamaannya hanya tadi waktu mulai iqamah sholat, sampai imam salam. Udah. Sekarang ini setelah salam begini, pas kebetulan saya kultum habis salam. Ini sekarang, kalau ada di antara bapak atau masuk saf awal, sudah beda. Keutamanya sudah nggak dapat kayak tadi. Dan itu tidak bisa diulangi. Kalau ibadah itu luput satu kali aja, nggak bisa diulangi. Akan tercatat abadi seperti itu. Misalnya ada orang tidak masuk di saf pertama. Beda kalau dia punya udzur ya. Tapi kalau tidak punya udzur misalnya, dia sengaja tunda-tunda, udah azan dengar nanti aja deh, nanti aja, akhirnya sampai dapat di saf belakang. Nah ini dia rugi dan dia tidak bisa. Misalnya dia sudah dengar nih keutamanya kayak sekarang. Dia nggak bisa bilang sama imam, misalnya imam kembali dulu ke takbiratul ihram pertama atau suruh jemaah bubar supaya dia bisa masuk saf pertama, nggak bisa. Orang semua bersaing. Ya, ini mirip sekaligus saya ingatkan tentang masalah haji dan umroh. Ya, kadang-kadang ditanya kenapa nggak pergi? Mekah ramai sekali. Terus mau nunggu kosong buat Anda. Kapan ini? Orang semua berlomba-lomba ngejar pahalanya. Nggak mungkin. Mimpi itu mau dapat Mekah kosong gitu ya. Kan nggak mungkin. Jadi memang kita harus masuk bersaing di situ. Makanya Allah mengatakan tentang surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada surga itu dan keutamanya disitulah harusnya orang berlomba-lomba. Memang bersaing dalam kebaikan. Dan seorang salaf mengatakan, kalau kamu bisa agar tidak ada orang yang menyaingimu dalam urusan akhirat, lakukanlah. Harusnya kau yang terbaik di situ. Dan sebagian di antara mereka juga mengatakan, termasuk amal yang paling luar biasa yang Allah cintai adalah kamu selalu hadir sebagai orang pertama di perintah Allah. Ada panggilan sholat, langsung paling pertama kerjakan. Ada panggilan sedekah, yang paling pertama sedekah. Itu amal yang paling Allah cintai. Karena begitu dikumandangkan langsung yang paling pertama kerjakan kita. Itu penting sekali ya. Makanya sebagian salaf menjadikan haji itu ajang persaingan mereka untuk segera menjawab panggilan Allah. Bukan malah mereka tunda-tunda. Ingat, innamal a'malu binniyat. Siapa yang haji dan umrah lalu bilang, sudahlah, saya kan sudah umrah sama haji, sudah cukup. Udah, Allah kasih cukup betul. Dia niatnya begitu. Tapi kalau dia bilang, insya Allah mudah-mudahan saya ulangi lagi tahun depan. Dikasih sama Allah itu. Karena niatnya begitu. Insya Allah saya tiap tahun haji. Allah bisa kasih.
Tapi kalau dia memang maunya cuma satu kali ya sudah, Allah kasih satu kali, gitu kan? Karena dia cukupkan dengan begitu. Makanya kata Nabi SAW, la tuhsi fayuhsillahu alaiki. Jangan hitung-hitung sama Allah, Allah juga hitung-hitung dengan kamu. Seakan-akan membatasi, sudahlah, saya kan sudah sholat malam minggu depan aja. Ya udah minggu depan benar. Seminggu tuh tidur terus dia. Dan memang dia maunya begitu. Contohnya. Nah seperti itu kurang lebih. Sedekah, udahlah sedekah ini aja. Tadi kan saya sudah kasih orang miskin. Yang kedua ini nggak usah, yang ketiga nggak usah. Ya sudah, Allah juga mudahkan dia dapat pahalanya yang pertama saja. Ya memang kita boleh tamak dengan rahmat Allah ya. Kita selalu mau lebih baik, lebih sempurna, lebih banyak, itu bagus. Tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kedua tentang keutamaan saf awal ya. Dan juga pentingnya kita menyambung saf ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk dalam saf solat berjamaah, ada yang kosong isi. Ya, sampai kata Nabi SAW, siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan siapa yang memutus saf, Allah akan memutus hubungan dengannya. Kalau sudah tahu, Alhamdulillah. Kalau belum tahu, Bapak Ibu boleh melangkah dalam solat, tidak membatalkan solat untuk mengisi saf yang kosong. Jadi misalnya kita lagi solat di saf kedua, ada orang di saf pertama batal uduknya misalnya. Dia pergi, keluar, kan dia harus uduk. Kita melangkah tuh masuk ngisi gantikan dia. Itu boleh. Dalam hadis yang lain, afdol, langkah kaki di muka bumi adalah langkah yang menutup celah-celah saf. Jadi masuk di situ, ya, mengisinya. Itu penting sekali ya. Jadi saya lihat ini, kita di Indonesia masih sering begitu. Jadi safnya masih renggang-renggang. Itu sayang sekali. Nabi SAW ingatkan dalam banyak hadisnya, tutupi, rapatkan saf-saf kalian, jangan biarkan syaitan masuk di antaranya. Karena aku melihat syaitan masuk di antara saf-saf itu seperti anak domba nyelip di domba-domba yang dewasa. Domba biasa kan bulunya tebal. Jadi walaupun dia dempet, seakan-akan dempet badan, padahal sebenarnya bulunya, jadi kakinya masih berjarak. Nabi larang seperti itu. Harusnya kakinya rapat. Sampai sebagian sahabat mengatakan, kami di masa Nabi alaihi salatu wassalam kalau diiqamahkan sholat maka tumit kami bertemu sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami pun bertemu sehingga rapat sekali. Itu harus dijaga dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Kemudian faedah ketiga tentang bolehnya seorang muslim bersaing dalam kebaikan-kebaikan. Boleh bersaing dalam kebaikan ya. Tapi syaratnya bukan berharap hilang dari orang yang sedang kita saingi. Misal ada orang suka sekali sedekah. Kita boleh memotivasi diri kita mengatakan, masa dia aja sedekah saya enggak, lalu kita sedekah lebih banyak. Itu boleh. Dalam Islam boleh. Tapi ingat, tidak berharap hilang kesempatan itu dari dia. Enggak boleh. Karena kalau sudah berharap sebuah nikmat hilang dari seorang muslim itu namanya hasad. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada orang banyak bangun masjid, kita juga ingin seperti dia. Walaupun kita nggak punya kemampuan harta, maka kita mengatakan misalnya, ya Allah kalau seandainya kau berikan aku kesempatan seperti dia, aku akan buat seperti dia. Maka ini bisa sama pahalanya. Saya kasih sebuah tips sederhana. Ibu dan bapak sekalian kalau melewatin proyek-proyek kebaikan, masjid misalnya, contoh tadi dari rumah ke sini. Berapa banyak masjid Bapak Ibu lewatin? Sayang sekali kalau lewat masjid itu lalu mengatakan, oh masjid ya udah. Atau oh bagus ya masjidnya, cukup sampai situ. Sayang, apa yang didapatkan? Enggak ada. Coba jalankan hadis Nabi SAW, manusia 4 golongan. Yang paling pertama, yang paling afdal adalah yang Allah berikan ilmu dan harta. Dia faham agama, dia kaya raya. Dan dia habiskan keduanya di jalan Allah. Dia punya harta, dia bangun masjid, rumah anak yatim, pesantren, rumah Quran, apalah. Ini orang yang paling afdal. Kata Nabi SAW, bi afdalil manazil. Tingkatan yang paling baik orang seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa jadikan doanya, ya Allah jadikan atau karuniakan aku ilmu dan harta. Dan buatlah aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Ini kena kedudukan paling tinggi ini. Yang kedua adalah orang yang Allah kasih ilmu tapi nggak punya harta.
Dia faham keutamaan bangun masjid bisa dapat istana di surga. Dia faham keutamaan sedekah. Dia faham keutamaan haji dan umroh. Cuma dia nggak punya uang. Dia nggak punya harta. Cuma kata Nabi SAW, dia dengan ketulusan niatnya berkata antara dia sama Tuhannya, ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan aku kesempatan dan harta seperti dia, seperti golongan pertama tadi, maka aku akan berbuat yang sama. Ya, kalau Engkau betul-betul karunia aku harta, aku akan bangun masjid juga, aku akan bangun rumah anak yatim, aku juga akan bangun pesantren. Diniatkan terus dari hati. Apa kata Nabi? Fahuma fi ajri sawa. Maka mereka sama pahalanya. Masjid-masjid yang sering kita lewatin, kita kan tidak punya kesempatan bangun di tempat yang sama. Karena sudah dibangun oleh orang. Tapi kita masih bisa meraih pahala dengan ketulusan hati kita. Kita mengatakan, kalau seandainya Allah Engkau berikan aku kesempatan seperti dia, aku akan buat yang sama. Lihat orang pergi haji. Oh, tetangga saya pergi haji. Begitu saja. Dapat apa? Gak ada. Ya Allah, tulus dari hati. Kita aja seantara kita sama Tuhan kita berbicara mengatakan, ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan aku kesempatan seperti dia, aku akan buat yang sama. Nah gitu, bisa sama pahala hajinya. Berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan dari masjid, rumah anak yatim, apalah. Kita lihat ada orang bakti sekali sama orang tuanya. Kita mengatakan, kalau seandainya Engkau berikan aku peluang seperti aku akan buat seperti dia. Misal, karena mungkin orang tua kita sudah meninggal contohnya. Kita bisa. Kalau mereka masih aku akan buat juga. Itu bisa dapat pahalanya. Banyak sekali pintu sedekah, pintu sholat, pintu haji. Bahkan pintu jihad. Teman-teman di Gaza sekarang. Lagi perang, lagi jihad. Kita lagi nggak dibukain pintu peluang itu. Saya ketemu sama salah satu jemaah umroh kami yang lalu, mungkin bulan lalu kami umroh. Ternyata ada orang dari Gaza yang ikut. Dia nikah sama orang Indonesia, laki-laki nikah sama orang Indonesia. Tinggal di Jakarta. Saya tanya, Anda dari mana? Dia bilang, saya dari Palestina. Di mana? Tepatnya dari Gaza. Oh, Masya Allah. Terus yang saya bilang sama dia, kami ini seharusnya, waktu saya bicara sama dia di bandara, kami ini sekarang seharusnya cemburu dengan teman-teman kita yang ada di Gaza. Sudah tahu belum? Saya bilang. Dia sambil diam terus dia mengatakan, seperti apa? Karena mereka diberikan peluang untuk mati syahid. Memang mati syahid itu harus perang. Harus kan dibunuh. Harus kepalanya putus, harus kena bom. Itu baru mati syahid. Dapatlah dia surga tanpa hisab kan gitu. Nah orang mati syahid kemudian enak-enak. Duduk saja kemudian mati syahid itu. Jadi kita harus cemburu ya kan, sama mereka. Karena mereka diberikan peluang itu. Tetapi di sini poin yang saya ingin titik beratkan. Karena kita lagi alhamdulillah aman, tentram negara. Semoga Allah jaga semua ketentraman ini. Lagi tidak dibukain pintu seperti mereka untuk mati syahid. Kita bisa tetap raih pahala seperti mereka. Kita bilang, kalau seandainya terjadi atau saya hidup bersama mereka di sana, saya akan juga melakukan hal yang sama. Saya akan berjuang mempertahankan ya agama Islam. Saya perjuangkan tentang keimanan saya, walaupun saya dibunuh oleh orang-orang Yahudi misalnya. Itu sudah cukup untuk membuat dia bisa raih pahala bersama mereka. Dan ini Bapak Ibu bisa tarik dalam semua jenis ibadah ya. Jadi sayang sekali kalau kita hanya sekedar memuji perbuatan orang tanpa kita libatkan diri kita di situ. Itu golongan kedua. Golongan ketiga adalah orang yang Allah kasih harta tanpa ilmu. Ini kaya raya, melimpah hartanya tapi tidak pernah belajar agama. Sehingga dia habiskan harta itu di jalan maksiat. Buat karaoke, diskotik, wah dosa-dosa semua, foya-foya, judi. Maka ini kata Nabi SAW orang yang buruk kedudukannya. Dan golongan keempat lebih buruk lagi. Orang yang Allah tidak kasih ilmu, tidak kasih harta. Udah bodoh agama miskin. Tapi dia bukan lihat golongan pertama sama kedua. Dia lihat golongan ketiga. Lalu dia bilang apa? Kalau saya punya duit juga, saya akan buat seperti orang ini. Buat karaoke, diskotik. Dia tidak punya, tapi dia bertekad kalau punya dia buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Maka ini sama dosanya. Jadi hati-hati, jangan niat-niatin tuh kalau lihat orang ahli maksiat diberikan kelebihan untuk buat sesuatu yang salah. Lalu kita niat, oh saya juga mau nih kalau misalnya saya punya kesempatan. Itu sama dosanya. Itu bahaya sekali. Ya, harus hati-hati. Semua perbuatan dosa jangan dukung dan jangan terlibat. Makanya Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau tidak sengaja membunuh seorang dari Kipti, orang asli Mesir di masa Fir'aun.
Lalu beliau merasa ini perbuatan syaitan. Lalu beliau berdoa sama Allah, ya Allah jangan sampai aku zahiran lil mujrimin. Jangan sampai aku mulai hari ini mendukung orang-orang berbuat maksiat ini. Sampai saya pernah atau saya sering ingatkan di pengajian, orang tanya alamat diskotik aja, wah maaf saya nggak bisa tunjukin. Walaupun kita tahu di mana alamatnya. Nah kita tunjukin dia yang 2-3 jam buat dosa di sana, kita panen dosanya walaupun kita tidur di rumah. Ini untuk apa? Ada orang subhanallah begitu. Dia jadi pendukung terhadap dosa teman-temannya. Dia berzina atau dia tidak berzina, lalu dia ajar temannya. Begini loh caranya. Diajarin cara berzina, masuk hotel, kalau perlu dia bayarin. Ini kebodohan luar biasa. Jadi selama temannya faham caranya, dia akan panen dosanya. Ini bahaya sekali. Jadi jangan menjadi pendukung terhadap keburukan, tapi dukung justru kebaikan-kebaikan walaupun hanya dengan niat kita. Walaupun hanya dengan niatnya. Tentu tidak cukup niat kalau kita punya kemampuan. Misalnya Bapak Ibu punya kemampuan haji, udah saya niat aja deh. Itu nggak bisa juga. Niat tadi itu terjadi kalau kita memang nggak punya kesempatan. Lalu kita lihat orang sedang mengerjakannya, kita niat supaya bisa diberikan seperti itu. Ini pelajaran ketiga tentang pentingnya seorang muslim bersaing dalam amal-amal saleh dan sebaliknya jangan masuk dan bersaing dalam kemaksiatan. Pelajaran keempat tentang keutamaan sholat di awal waktu. Itu tadi diistilahkan dalam hadits dengan tahjir. Kalau manusia mengetahui, di situ terjemahnya gitu ya, keutamaan dibalik mendatangi sholat lebih awal, tentu mereka akan berlomba memperebutkannya. Tadi sudah saya kasih gambaran, sholat di awal waktu. Karena akan beda keutamaan orang yang dari takbiratul ihram sama orang yang tiba walad dhalin. Sama orang masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat itu beda semua pahalanya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang ke berapa? Yang kelima. Ini tentang keutamaan sholat isya dan subuh. Terutama di sini berjamaah ya di masjid. Kalaupun orang di rumah misalnya ibu-ibu, terutama karena ibu-ibu sholatnya di rumah, tetap kerjakan di awal waktu. 2 sholat ini mempunyai keutamaan khusus. Ya. Tentu dari 5 waktu sholat itu, khilaf di antara ulama mana yang paling afdol. Tapi kalau saya pilih pendapat yang paling banyak, itu yang paling afdol sholat asar dulu. Sholat asar yang paling afdol. Karena Allah berfirman, Hafidhu ala salawati wa salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian, terutama sholat pertengahan. Ya. Dan berdirilah kepada Allah dalam kondisi khusyuk. Nah, sholat pertengahan pendapat yang paling kuat adalah sholat asar. Antara subuh sama duhur itu dianggap sholat pagi, dan maghrib dan isya dianggap sholat malam. Jadi asar tengah-tengah. Dan kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan sholat asar, maka seakan-akan dia miliki dunia dan hilang semua dari dia. Karena besarnya keutamaan sholat asar. Baru datang yang kedua, subuh sama isya. Baru kemudian yang ketiga, datang duhur dan maghrib. Tentu semua punya keutamaan. Tapi dari sholat-sholat ini Allah berikan lagi keutamaan ekstra satu sama yang lain. Ya sebagaimana Allah muliakan tanah haram Mekah dan Madinah dibandingkan tanah-tanah lain di muka bumi. Kan gitu. Sebagaimana Allah pilih dari kalangan malaikat ada Jibril, Mikail, Israfil, pemimpin mereka. Pada jumlah malaikat miliaran. Sebagaimana Allah pilih 124.000 nabi dari kalangan manusia miliaran jumlahnya. Dikerucutkan lagi ada 313 rasul. Sebagaimana Allah pilih hari Jumat dibandingkan lebih daripada hari yang lain. Allah pilih Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan yang lain walaupun semua punya keutamaan kan gitu. Nah seperti itu kurang lebih. Nah dalam hadits ini disebutkan tentang keutamaan subuh dan isya. Dan ini ulama mengatakan kenapa disebutkan ini secara khusus? Karena ini sholat yang paling berat bagi orang munafik. Ya. Karena mereka paling suka kalau malam, kalau bukan maksiat tidur. Ya. Kemudian subuh juga sama, masih nyambung kan? Dua-duanya masih dianggap kayak waktu tidur, makanya kita bisa bangun masih ngantuk, ya. Itu waktu tidur. Tapi di situ adalah diuji keimanan
manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Nabi SAW, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat Isya dan subuh, tentu mereka akan mendatangi keduanya meskipun merangkak. Meskipun merangkak, ya. Nanti insya Allah akan ada di bab keutamaan sholat nanti, itu disebutkan khusus ya. Sholat subuh dan sholat asar, bisa Bapak Ibu lihat di bab 188 di halaman 691, nanti akan kita bahas itu insya Allah. Itu ada keutamaan hadits-hadits nanti disebutkan ya, tentang masalah keutamaan sholat ini. Terutama subuh tentunya ya, insya Allah disebutkan. Baik, ini hadits yang pertama. Kita pindah hadits kedua dalam bab kita, dan di sini ada hadits sampai 1048, dimulai dari 1040. Berarti ada kurang lebih 8 buah hadits dalam bab kita ya. Baik, hadits nomor 1041 berbunyi dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Di sini ada footnote ya, 683. Kata Imam Nawawi rahimahullah, penulis buku ini, saya mengatakan mereka menafsirinya secara majaz, tapi menurut saya tidak ada masalah bila ditafsiri secara hakiki. Majaz maksudnya kayak kiasan, tapi beliau mengatakan hakiki. Ini apa adanya. Kita bisa maknakan juga memang mereka, Allah tinggikan leher mereka supaya dikenal oleh orang-orang pada hari kiamat. Bahkan itu merupakan hukum asal, dan hal itu merupakan satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para muadzin yang ikhlas yang mengikuti sunnah. Ini yang saya baca footnote nomor 683 di bawah ya, yang kecil itu. Lihat nggak? Ya, nah itu saya lagi baca, itu soalnya keterangan tentang apa yang dimaksud dengan panjang lehernya. Nah dari hadits ini diambil pelajaran satu saja, keutamaan para muadzin. Ya. Tentu yang disebutkan tentang keutamanya di akhirat. Kalau di dunia sudah saya sebutkan tadi ya, dia akan panen pahala semua orang yang menjawab azannya, baik itu dengan lafaz atau dengan segera mengerjakan sholat. Tapi di akhirat mereka akan dimuliakan di mahsyar nanti dengan ditinggikan lehernya. Yang majaz tadi, yang kiasan itu cukup banyak pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah paling terhormat hari kiamat. Ada yang mengatakan berarti paling banyak amalnya, dan segala macam hal ditafsirkan ya, atau dimaknai. Ada juga yang mengatakan seperti Imam Nawawi yang mengatakan secara hakiki memang Allah tinggikan mereka sehingga lebih dilihat dari orang-orang lain, supaya orang tahu oh ini muadzin khusus ya, bukan berarti mereka jadi jelek. Tidak usah dibayangkan secara fisiknya apa lehernya menjadi panjang seperti apa, bukan seperti itu. Karena bisa bermakna Allah lebih tinggikan badannya daripada orang lain kan gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Baik, hadis yang ketiga dalam bab kita, dan ini urutan 1042 dari awal belajar, berbunyi dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah, bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepadanya, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah, fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik fa'adzanta lis-shalah farfa' sautaka bin nida, fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bercerita dan menasihati seseorang yang bernama Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah. Kata Abu Sa'id, sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing dan daerah pedalaman. Maksudnya si Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah ini suka gembala kambing. Ya, kamu suka menjauh dari orang. Gembala kambing biasanya ke gurun pasir, ke tanah lapang yang luas, dan umumnya tidak ada orang di sana. Maka kata Abdurrahman, maka apabila kamu sedang mengembalakan kambingmu atau berada di daerah pedalamanmu, kemudian tiba waktu sholat, kamu azan untuk sholat, maka keraskan suara azanmu. Karena tidak ada jin, manusia, dan segala sesuatu yang mendengar suara orang yang mengumandangkan azan, melainkan ia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat.
Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, saya mendengarkannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Dari hadis ini kita ambil pelajaran tentang keutamaan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena beliau yang menceritakan kepada kita kronologis hadis ini. Yang sudah kita sampaikan di kelas hadis kita ini, dari awal kita belajar kalau ada seseorang sahabat yang menjadi penyebab diceritakan atau menceritakan kronologis hadis, maka kita mengatakan itu punya keutamaan khusus, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang mengajarkan ilmu yang dia faham, walaupun misalnya cuma sedikit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Ajarkan dariku walaupun sebuah ayat. Misalnya Bapak Ibu faham tentang hadis ini, keutamaan azan misalnya. Contoh punya buku, bisa difoto, bisa dicatat, bisa di searching, ya, bisa juga di share setelah itu, ya, dibagikan kepada teman-teman di grup WA, di medsos kita, di status kita, ya. Siapa tahu ada 1-2 orang yang nyantol dan mengamalkan sehingga kita bisa panen pahalanya gitu, ya. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu melihat Abdurrahman bin Abu Sa'sa'a, dia seorang pengembala kambing dan lebih suka kehidupan di padang pasir. Memang subhanallah ada orang yang Allah tanamkan begitu, ya. Kami pernah ke Jordan waktu itu, jalan cukup jauh dari Petra menuju ke Amman, mungkin 4 jam naik bus. Selama perjalanan itu cukup banyak padang pasir di kiri kanan perjalanan. Itu rupanya ada orang-orang Badui, mereka pakai tenda-tenda. Ya, berbicaralah orang Jordan yang kebetulan jadi tour leader di bus. Terus saya tanya, ini siapa? Mereka bilang ini orang-orang Badui. Saya tanya, kenapa pemerintah Jordan? Karena dinar Jordan itu lebih tinggi dari dolar. Mungkin 1 dinar itu mungkin bisa 2 dolar atau lebih. Jadi tinggi kurs mereka gitu, ya. Kenapa pemerintah Jordan tidak biayai saja orang-orang Badui ini, diajak tinggal di kota misalnya, atau dibuatin mereka perkampungan sendiri, karena mereka tuh pakai tenda, nggak pakai rumah. Terus di jawaban dia unik kita. Saya sesuaikan dengan hadis seperti ini, dan memang umumnya orang-orang yang tinggal di padang pasir itu Allah buat hati mereka suka begitu. Dia bilang ini orang-orang tidak suka tinggal di kota, bahkan tidak suka tinggal di building, di bangunan. Pemerintah Jordan sudah pernah buatkan mereka satu perkampungan, rumah dibuatin sekolah, dibuatin rumah sakit, ditinggal sama mereka. Mereka ini sukanya seminggu di sini, pindah seminggu di sana, jadi dicabut tendanya, pindah di sana. Jadi hampir padang pasir itu dikelilingi sama mereka semua. Mungkin hikmahnya juga, ya, kalau Allah tidak buat begini, mungkin manusia tidak ada yang tinggal di sana gitu, ya. Makanya di sini kata Abu Sa'id, perhatikan, aku melihatmu menyukai kambing dan pedalaman. Pedalaman sini maksudnya adalah padang pasir. Karena dimasukkan sini badia. Coba lihat bahasa Arabnya al-badia. Ya. Bisa lihat nggak? Setelah kata-kata al-ghanam. Inni araka tuhibbul ghanam wal badia. Badia itu kehidupan badui. Ya. Lebih kepada kalau di negara Arab itu di padang pasir. Ya. Jadi memang ada orang yang suka begitu, ya. Baik, kita ambil pelajaran tadi yang pertama, kedua Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua, pentingnya seseorang menyampaikan apa yang dia ketahui. Di sini Abdurrahman, si Abu Sa'id lihat Abdurrahman ini orang suka tinggal di padang pasir. Nah, mumpung orang ini ketemu, orang ini biasanya hilang nih. Pindah sana, pindah sini, kayak tadi itu ciri khasnya mereka gitu, ya. Mumpung ketemu, kayaknya saya lihat kamu ini suka sekali tinggal di pedalaman, di padang pasir, bawa gembala dombaan kamu. Maka dia ingin titip pesan supaya dapat pahala. Maka di sini Abu Sa'id titipkan pesan. Kalau kau sedang gembala dombamu di padang lapang, tiba waktu sholat, kamu azan, kerasin suaramu. Karena semua yang dengar suaramu, jin, manusia, atau apapun akan jadi saksi untukmu hari kiamat. Di sini yang kita ambil pelajaran bagaimana jelinya Abu Sa'id untuk segera meraih pahala dari orang itu. Saya Bapak Ibu ketemu sama satu orang di pengajian begini, mungkin belum pernah ketemu sebelumnya, atau kebetulan dia datang dari luar kota, sekali ikut nanti dia akan pergi. Kenapa kita nggak kesempatan menyampaikan sebuah pesan buat dia? Pesan apa saja, misalnya, oh ya, buku yang kita bahas ini loh, misal Riyadhus Shalihin, mau foto nggak? Atau saya kirimin fotonya ya? Mungkin dia beli bukunya, mungkin dia buat pengajian nanti di kotanya.
dia panggil satu ustadz, dibedalah buku itu, ribuan hadis, kita panen pahalanya hanya karena kita tawarin dia sesuatu. Kan tidak ada sesuatu yang sulit di situ. Coba tawarin apapun gitu. Atau kita mengajarkan kepada orang yang kita ketahui. Ya, gitu. Ini pelajaran penting juga yang diambil gitu ya. Ini pelajaran yang kedua yang bisa diambil. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang menghidupkan azan pada saat tiba waktu sholat. Walaupun azan tadi saya bilang sudah bisa terwakili dari azan yang ada. Ya. Tapi boleh juga orang kalau mau azan. Karena dalam hadits ini disebutkan, kalau kita azan di sebuah tempat, nanti akan saksi. Jadi saksi. Walaupun muadzin umumnya laki-laki. Laki-laki. Jadi insya Allah kalau ada hukum-hukum khusus laki-laki, maka perempuan bisa mendapatkan pahala dari kegiatan yang lain. Misalnya ibu dukung suaminya, ibu dukung anak laki-lakinya, saudaranya gitu ya. Tidak harus desak-desakan dengan sebuah amal yang memang seakan-akan Nabi tekankan untuk laki-laki. Karena azan ini memang laki-laki, perempuan tidak boleh azan gitu ya. Contohnya. Ini pelajaran yang ketiga yang bisa diambil untuk menghidupkan azan. Karena wasiat Abu Sa'id kalau kau tiba waktu sholat azan lah. Betul karena itu laki-laki. Dan keraskan suaramu. Berarti salah satu poin yang perlu digarisbawahi, mengeraskan suara pada saat azan. Nah syukurnya di masa kita sekarang sudah ada mikrofon ya, pengeras suara sehingga kita lebih gampang gitu ya. Nah seperti itulah. Kemudian yang keempat pelajarannya adalah keutamaan orang yang suara azannya didengarkan atau diperdengarkan. Karena semua yang dengar suaranya dari jin, manusia. Kita tidak tahu jin berapa banyak yang lewat di situ mendengarin azan. Apalagi kalau pakai mikrofon kedengar di mana-mana. Manusia juga dengar. Dan di sini dikatakan luar biasa uniknya. Dan segala sesuatu yang mendengar suara orang, apapun itu, akan menjadi saksi pada hari kiamat. Artinya akan memberikan saksian, betul ya Allah, orang ini telah mengumandangkan azan. Ya. Kemudian kita masuk hadis terakhir kita mungkin ya pada kesempatan ini. Oke, saya bacakan hadis nomor 1043 ya. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'zin. Fa idza qudiya an-nida'u aqbal hatta thuyiba lis salati adbar. Hatta idza qudiyat tathwibu aqbal hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi yaqulu udhkur kadha wadhkur kadha lima lam yadhkur min qabl hatta yadhallu ar-rajulu ma yadri kam shalla." Kata Nabi SAW, apabila azan solat dikumandangkan, syaitan lari menjauh sambil mengeluarkan kentut hingga dia tidak mendengarkan azan. Ini maaf memang terjemahnya begitu ya. Jika azan telah usai, maka dia datang lagi. Hingga apabila iqamah solat dikumandangkan, dia lari lagi. Dan apabila iqamah selesai, maka dia datang lagi hingga ia membisikkan sesuatu pada diri seseorang. Maksudnya yang sedang solat. Ia berkata, ingatlah ini dan ingatlah itu. Yaitu sesuatu yang dia tidak ingat sebelumnya. Hingga orang itu tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia solat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini kita mengambil pelajaran bahwasanya yang pertama adanya keutamaan azan yang membuat syaitan lari pada saat mendengarkannya. Artinya berarti di antara azan dikumandangkan dari mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah itu syaitan kosong itu. Lari semuanya. Kecuali qarin. Qarin itu pendamping kita. Karena memang Allah mengizinkan dia untuk mendampingi manusia dan menggodanya sebagai ujian. Dia membisikkan. Tapi selain ini semuanya lari dengan mendengarkan azan itu sendiri. Ya. Sampai digambarkan, maaf ini mengeluarkan angin ya. Ini biasanya orang seperti ini keadaannya lari karena ketakutan. Biasanya begitu. Ya, digambarkan seperti ini karena dia lari dalam kondisi ketakutan. Berarti kemungkinan besar memang bukan hanya sekedar takut dengan azan, tapi mungkin ada ancaman bagi dia. Mungkin dia kebakar, mungkin dia tersiksa. Kita nggak tahu apa yang Allah ancamkan kepada mereka. Tapi yang jelas larinya dengan mengeluarkan angin berarti kena ketakutan. Ya, ada sesuatu di situ. Nah itu
Pelajaran pertama yang bisa diambil. Artinya syaitan akan lari. Kemudian pelajaran kedua, syaitannya akan kembali setelah azan selesai. Artinya dia segera kembali ya untuk menggoda lagi orang-orang. Tetapi yang digoda di sini adalah orang yang mau sholat. Dia akan fokus kepada orang yang mau sholat. Ya. Supaya jangan sholat. Kalau bisa meninggalkan itu target utama. Kalau nggak bisa meninggalkan minimal menunda-nunda. Nanti aja deh, sebentar aja deh, setengah jam lagi. Nah gitu-gitu. Itu juga dari syaitan. Karena akan kehilangan keutamaan sholat di awal waktu sebagaimana kita jelaskan tadi ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan iqamah. Karena dengan iqamah, syaitannya lari lagi. Tapi dia akan kembali setelah iqamah selesai. Dan perhatikan, kenapa saya bilang tadi, dia hanya menggoda atau fokus menggoda orang yang sholat. Karena di sini Nabi SAW sebutkan, kalau iqamah selesai, maka dia segera hadir dan membisikkan kepada orang yang mau sholat. Ingatlah ini, ingatlah itu. Sampai dia lupa berapa jumlah rakaatnya. Nah sudah kita bilang tadi, kiatnya sederhana kalau mau supaya tidak tergoda kan gitu. Bagaimana kita fahami bahwasanya keutamaan yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan termasuk sempurnanya gerakan dan bacaan. Jadi jangan kita biarkan syaitan mencuri itu. Selalu kalau ada bisikan kita tepis saja. Semua yang mengajak kita untuk menghayal itu dari syaitan. Dan saya selalu sarankan tinggalkan persepsi yang selalu mengatakan syaitannya kuat nih. Kuat dari mana? Kalau syaitan kuat Bapak Ibu sekalian kira-kira masih bisa duduk belajar gini. Masih bisa sholat. Masih bisa tutup aurat. Nggak bakal bisa, syaitan itu jahat. Allah mengatakan innahu aduwwun lakum fattakhidhu adwa. Mereka itu musuh nyata kalian, jadikan musuh-musuh kalian. Tapi Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu sangat lemah. Ya, jadi mereka lemah. Mereka cuma bisikan, lalu kemudian ya mereka akan bisa tertolak dengan kita tidak mengikuti bisikannya. Kita sudah bacakan ya. Seingat saya pertemuan lalu kalau tidak salah kita sempat baca surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 22 yang khutbahnya iblis. Ya. Iblis itu berkhutbah nanti di neraka di hari kiamat. Bisa dilihat dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 22. Bagaimana nanti dia akan mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian dengan perintah yang benar, janji yang benar, tapi saya menjanjikan kalian yang palsu saya pungkiri ya. Dan saya tidak buat apa-apa kecuali hanya membisikkan kalian, tapi kalian mengikuti saya. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Saya tidak bisa tolong kalian, kalian tidak bisa tolong saya, gitu kan? Jadi memang ini pernyataan syaitan yang menandakan memang dia cuma bisa membisikkan, nggak lebih daripada itu. Nah, ini termasuk bagian pelajaran yang bisa diambil, ya. Bahwasanya yang membuat juga ini pelajaran terakhir yang keempat, bahwasanya semua kelalaian dalam sholat datangnya dari syaitan. Semua kelalaian dalam sholat datangnya dari syaitan. Baik, ini nanggung ya, hadisnya saya selesaikan. Kemudian hadis nomor 1044 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10, thumma salullaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdi min ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilata hallat lahu syafa'ah." Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Karena sungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah al-wasilah untukku. Sesungguhnya ia adalah satu kedudukan di surga yang tidak patut melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah orangnya. Dan barang siapa yang meminta wasilah untukku, maka dia mendapatkan syafaatku. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini ya, dikuatkan dengan hadis nomor ya 1045 sama 1046. Saya sekaligus bacakan karena ini
semakna. Hadis nomor 1045 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Hadis muttafaqun alaih. Semakna kan? Ya, semakna dengan hadis sebelumnya. Karena Nabi juga bilang di hadis nomor 1044, kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti yang diucapkan. Nah, sementara 1046 ini adalah lafaz doa yang dibaca selepas azan. Berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata." Nah, ini tadi kan di hadis nomor 1044 kita disuruh minta wasilah untuk Nabi, ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengucapkan sewaktu mendengarkan azan, ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan ini, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah dia pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka dia berhak meraih syafaatku pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadits ini atau 3 buah hadits ini memberikan pelajaran yang pertama, pentingnya seseorang menjawab muadzin atau seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya. Allahu Akbar, kita juga bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi makanya kalau lagi azan, Bapak Ibu kalau lagi di kendaraan pun usahakan tetap nyalakan radionya. Biasanya ada yang azannya online, ya. Langsung kan, misalnya dari masjid mana gitu ya. Dia kayak live gitu ya. Dia live, bukan radio putaran siaran radio ya, tapi azan yang sedang dikumandangkan live dari satu masjid biasanya, karena dia punya siaran radio dikumandangkan azan itu juga gitu. Kita ucapkan seperti yang diucapkan supaya tidak kehilangan keutamaannya. Karena kalau kita lagi naik mobil kan atau lagi mengendarai mobil, kita nggak mungkin berhenti di dekat masjid dengerin azan, kecuali kita mau sholat di situ. Mungkin kita mau sholat di masjid yang di depannya misalnya, satu lagi, daripada kehilangan keutamaan azan itu. Ini yang pertama tentang pentingnya menjawab muadzin, ya, dan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali tadi di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian pelajaran yang kedua tentang perintah untuk membaca salawat kepada Nabi SAW setelah dengarkan azan. Jadi setelah kita bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah, lalu kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, yang dibaca di tahiyat sampai akhir ya. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu dikatakan salawat, dan ini ulama hampir semua sepakat mengatakan ini salawat yang paling afdal, dikenal dengan salawat Ibrahim. Nabi SAW mengatakan setelah kalian jawab muadzin, bacalah salawat untukku. Ya. Kemudian pelajaran di sini dikatakan, dan di sini keutamanya siapa yang baca 1 kali salawat Allah akan balasnya dengan 10 ya balasan. Kemudian yang pelajaran ketiga, pentingnya untuk meminta al-wasilah buat Nabi. Apa itu al-wasilah? Disebutkan karena dia adalah sebuah tempat istimewa di surga. Hanya ada satu saja. Dan untuk satu orang, kalau kita bisa bahasakan ini, tempat paling lux di surga. Itu hanya satu tempatnya dan hanya untuk satu orang. Ya. Kalau kita tangkap lafaz hadis, ini seakan-akan ini persaingan di antara nabi-nabi. Ya, bukan orang umumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, minta wasilah untukku, karena siapa yang minta untukku dari kalian hai umatku, dia akan dapat syafaatku. Jadi seakan-akan kita semua berikan dukungan, berdoa selalu setiap dengar azan agar Allah kasih al-wasilah untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan wasilah sudah disebutkan istana yang paling tinggi di surga. Makanya beliau mengatakan di sini, perhatikan terjemahnya lagi ya. Sesungguhnya itu adalah satu kedudukan di surga yang tidak patut melainkan untuk seorang hamba saja dari hamba Allah. Dan aku berharap akulah orangnya. Dan di sini beliau bilang, dan siapa yang minta untuk wasilah untukku dia akan dapat syafaat. Berarti kan kita disuruh berikan dukungan beliau
dengan doa-doa kita agar Allah SWT memastikan al-wasilah untuk beliau. Dan di sini menandakan siapa yang minta untukku berarti hanya untuk nabi-nabi di sini, bukan untuk semua orang. Nah, al-wasilah ini yang dimaksud adalah dijelaskan di hadis nomor 1046. Inilah doanya, kita baca ya. Ini pelajaran yang ketiga tadi, ya, yaitu bagaimana kita membaca atau memintakan wasilah kepada Nabi SAW, dan doanya di nomor 1046. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sungguhnya ini azan tadi dikumandangkan adalah panggilan yang sempurna, wassalatil qa'imah, salat akan didirikan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah itu, istana tertinggi di surga, dan fadilah, fadilah keutamaan yang banyak. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan berikanlah dia kedudukan tinggi yang telah engkau janjikan, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini untukku, dia akan dapat syafaatku. Jadi ini 1046 rincian terhadap makna atau permintaan Nabi agar kita meminta wasilah untuk beliau. Jadi setelah azan baca salawat lalu baca doa ini. Dua buah hadis terakhir ini yang dibaca, yang tadi saya bilang ya, kalau ibu dan bapak dengar azan ucapkan syahadat, ya, ucapkan syahadat. Namun setelah saya cek riwayat tadi ini, ternyata memang ada tadi saya sempat keliru bilang ya, di raditu billahi robba, di sini dikatakan wabi Muhammadir Rasul wabil Islami dina. Tadi saya sempat bilang raditu billahi robba wabil Islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Ini lafaz yang tadi saya sebutkan itu dizikir pagi petang. Kalau zikir ini yang dibaca pada saat dengar azan, setelah raditu billahi robba langsung wabi Muhammadin Rasulah, baru wabil Islami dina. Kalau dizikir pagi petang, ridha kepada Allah, Islam, kemudian baru Nabi Muhammad, gitu kan. Ya. Hadis nomor 1047 berbunyi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasulah wa bil Islami dina ghufira lahu dzambuh. Barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengucapkan saya bersaksi, dia syahadat lagi ya, bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah benar-benar hamba dan utusannya, aku ridha Allah sebagai Tuhan, Muhammad SAW sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, jadi hadis ini kita ambil pelajaran pentingnya menambahkan syahadat ini dan tambahan doa setelahnya raditu billahi robba wa bi Muhammadir Rasul wa bil Islam dina setelah mendengarkan atau pada saat mendengarkan azan. Dan sebagian ulama tadi saya bilang ini tepatnya dibaca justru pada saat muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat. Bisa pada saat dia bilang asyhadu an la ilaha illallah atau pada saat dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini dibaca. Dan ini menandakan juga pelajaran yang lain ditambahkan, pentingnya seorang muslim selalu memperbaharui syahadatnya. Jadi kita dalam tahiyat selalu ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu kan. Ini pada saat dengarkan azan kita baca lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berarti menandakan ada pengulangan syahadat supaya kita memperbaharui keislaman kita. Memperbaharui keislaman, ya. Hadis terakhir 1048 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Doa itu benar-benar tidak akan ditolak antara azan dan iqamah, atau doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dari hadis ini kita ambil dua pelajaran tentang keutamaan doa dan bagaimana seorang muslim tidak menyia-nyiakan doa. Nah, doa itu adalah sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa panjatkan apa saja selama bukan yang haram, maka bisa kita minta kepada Zat yang Maha Kaya, ya. Dan kita dianjurkan meminta apapun kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan sampai tali sendal. Jadi minta dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian seperti sebagian orang nanti kalau sudah sakit parah baru dia berdoa sama Allah. Enggak, dari hal yang kecil.
Minta supaya hari ini diberikan keberkahan, hari ini dimudahkan menggunakan pakaian, hari ini diberikan makanan yang cocok misalnya, dan seterusnya. Semua itu bagian daripada hal yang dianjurkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, keutamaan secara khusus doa antara azan dan iqamah. Di sini kena bahasan kita bab azan, disebutkan keutamaan. Ini dikatakan tidak ditolak. Nah ini durasinya pendek sekali ya. Makanya kalau sudah dengar azan tadi, walaupun di mobil, di radio misalnya, yang lagi live, maka dengarin dulu, ikutin azan, jangan buru-buru dimatikan. Ya. Setelah ikutin, baca salawat tadi, baca doa ini, minta wasilah buat Nabi SAW, baru berdoa sebentar. Berdoa, minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebahagiaan dunia akhirat, diterima amal soleh, dimaafkan dosa, ditutupi kesalahan, apa saja berdoa, maksimalkan. Ya, doakan diri kita, doakan pasangan kita, buat anak-anak, semuanya kebaikan-kebaikan. Ini adalah poin yang sangat baik. Baik, ke depannya insya Allah kita akan masuk bab 187 tentang bab keutamaan sholat. Ini yang saya bilang ya, yang masalah sholat dan seterusnya sampai nanti bab nomor 215.